Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Afif Faisaluddin, mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Untuk itu Mas Wahid suka dipanggil siapa ya? Mas atau Wahid saja? Wahid. Wahid saja. Bagaimana perasaan Wahid siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya Mas, saya lihat Mas Wahid itu aktif di sekolah ini ya. Bagaimana kalau kita diskusi tentang perkembangan remaja Mas? Oke. Oh iya Mas, saya lihat Mas Wahid aktif di sekolah ini ya. Bagaimana kalau kita diskusi tentang perkembangan remaja Mas? Iya boleh. Mau di mana Mas? Di sini saja. Nanti waktu yang dibutuhkan sekitar 30 menitan lah, kurang lebih 30 menitan ya Mas. Tujuannya saya mengajak Mas Wahid agar Mas Wahid lebih memahami tentang tumbuh kembang remaja yang normal dan yang menyimpang. Oke, langsung saja kita lanjut ya Mas. Ini Mas, saya bawakan leaflet tumbuh kembang pada remaja. Mas Wahid bisa membacanya terlebih dahulu. Di leaflet tersebut tertulis ciri perkembangan remaja yang normal dan yang menyimpang. Menurut Mas Wahid, apakah perilaku Mas Wahid sesuai apa yang ada di leaflet tersebut? Belum Mas. Belum? Sudah dibaca dulu? Coba. Belum. Baik Mas, saya akan mencoba menjelaskan tugas utama remaja adalah itu mencapai identitas atau mengenal diri sendiri maupun mencapai jati diri seperti kelebihan, kekurangan, tujuan hidup, peran di keluarga, sekolah, kelompok seusia Mas Wahid, dan terutama di lingkungan di mana Mas Wahid sering kunjungi. Mari kita diskusikan ya Mas. Oke Mas. Bagi yang pertama, apakah Mas Wahid mampu menilai diri Mas Wahid sendiri secara objektif? Belum. Belum? Oke. Terus yang kedua, apakah Mas Wahid mempunyai rencana masa depan? Punya. Pasti punya ya Mas, semua orang pasti punya. Iya. Nomor yang ketiga, apakah Mas Wahid mampu mengambil keputusan? Mampu. Yang nomor 4, apakah Mas Wahid menyukai diri Mas Wahid sendiri? Bangga gitu loh, bangga terhadap diri sendiri. Sih kayaknya. Kurang. Apakah Mas Wahid mampu bertanggung jawab dari setiap apa yang Mas Wahid lakukan? Mampu. Apakah Mas Wahid mampu mandiri dalam keluarga? Mampu Mas. Untuk selanjutnya ini yang terakhir tentang kemampuan Mas. Itu apakah Mas Wahid mampu menyelesaikan masalah baik secara mandiri maupun minta bantuan orang lain yang menurut Mas Wahid mampu? Mampu. Baik Mas, kita lanjutkan tentang kemampuan dan cita-cita Mas Wahid. Yang pertama, bagaimana sekolah Mas Wahid? Rajin. Terus apalagi ini ya online sekarang lebih enak gitu sambil santai di rumah. Menurut Mas Wahid, apa kelebihan yang jenengan miliki dari segi fisik, prestasi di sekolah dan kegiatan olahraga atau seni? Kalau prestasi di sekolah itu jadi proaksis. Yang bagus Mas. Kalau fisik ya sering ikut itu lomba sepak bola. Turnamen gitu ya Mas? Iya. Terus yang ketiga Mas, lanjut aja. Oke, bagaimana kegiatan di rumah Mas? Lancar. Sering membantu orang tua gitu. Sip Mas. Mas Wahid mampu mengungkapkan tentang kemampuan dan cita-cita jenengan. Cita-citanya apa gitu? Cita-cita saya ingin menjadi akuntan yang baik. Untuk masalah itu angkutannya bagus nggak Mas? Perhitungannya Ya lumayan lancar. Oh ya Mas, apakah Mas Wahid memiliki kekurangan dari yang jenengan rasakan selama ini? Banyak itu kurang apa gitu? Percaya diri mungkin atau apa? Ya mungkin itu percaya diri. Kurang. Dengan kelebihan dan kekurangan tersebut, bagaimana jenengan menilai diri sendiri? Apakah sudah cukup atau kurang atau ingin ditingkatkan lagi? Ya ingin ditingkatkan lagi lah. Apa saja yang sudah Mas Wahid lakukan untuk keluarga jenengan? Membantu gitu atau apa gitulah?
Ya sering membantu. Ini pembuatan, apalagi ibunya Mas Wahid kan itu membuat kupat itu ya. Ya, Apakah Mas Wahid itu membantu? membantu. Mungkin lain kali kita bisa diskusikan dengan keluarga tentang harapan mereka terhadap Mas Wahid ya, Ya, dengan bapak ibu gitu. Mungkin bisa besok ya atau kapan lah. Terus kemudian cita-cita Mas Wahid tadi sudah menjadi akuntan yang baik gitu ya Mas. Apa upaya yang sudah jenengan lakukan untuk mencapainya Mas? lebih kerja keras, lebih giat belajar. Ada alternatif lain jika cita-cita tersebut tidak tercapai? Mungkin bekerja. Keras gitu. Ya, Terus yang penting dapat lapangan pekerjaan gitu, bisa membantu orang tua ya Mas. ya, Bagus Mas. Udah mampu menyebutkan cita-cita Mas Wahid. Mari kita sama-sama kembali ke leaflet ini mengenai cara agar Mas Wahid mampu berkembang sebagai remaja yang sehat. Itu ya Mas. Ini ya, leafletnya dibaca-baca entar habis ini. Caranya yaitu Mas Wahid harus itu bergaul dengan teman sebaya atau orang lain yang mempunyai kegiatan positif supaya lebih meningkat lah gitu, baik dari segi keterampilan, kemampuan Mas Wahid, terus seperti kegiatan olahraga gitu juga bisa, seni, menjadi remaja masjid. Kalau kegiatan di masjid kan itu kan Mas Wahid ikut itu ya, grup Robana itu ya, Hajro itu ya, dan juga mempunyai teman yang diajak curhat itu, misal kayak teman akrabnya siapa, teman sekolah yang diajak curhat. Oh ya Mas, kegiatan yang Mas Wahid mampu lakukan di rumah maupun sekolah itu tadi sudah membantu orang tua, terus di sekolah yaitu ikut organi OSIS. Terus kalau yang sama teman itu gimana, apa cuma main atau ada tujuan tersendiri gitu pertemanan itu? Ada misal kayak apa ya, kita jalan-jalan itu membahas tentang apa gitu, misalkan sekarang lagi gembar-gembarnya live streaming itu, apakah mungkin Mas Wahid ke arah situ ngobrolnya? iya, sering ke situ. Bagus Mas, bagaimana kalau kegiatan tersebut dimasukkan dalam jadwal kegiatan harian di rumah maupun di sekolah itu, yang kan kalau di masjid itu ada kegiatan hadroh, itu robana, itu di sekolah kan OSIS, terus di luar kan itu membahas bagaimana generasi milenial agar mendapat uang dan bisa membantu orang tua ya Mas. Baik Mas, saya rasa sudah selesai kita diskusi. Bagaimana perasaan Mas Wahid setelah kita diskusi tadi? Agak grogi. Oh, agak masih grogi ya Mas? Ya, Soalnya baru ketemu ya. ya, Coba sebenarnya apa saja yang sudah kita diskusikan tadi? tentang cita-cita, sosial, dan cara menghadapi masalah. Oh iya, betul sekali Mas. Saya tinggal leaflet ini, silahkan Mas Wahid bisa membacanya lagi dan coba lakukan untuk mencapainya ya Mas. Ini sudah ada di leaflet. Mungkin kita bisa ketemu untuk diskusi lagi kapan ya Mas? Besok Besok. Oh, jamnya jam berapa? Jam segini lagi atau mau pagi aja? mungkin sekitar jam 9 atau 10. Jam 10. Kita untuk besok kita akan mendiskusikan tentang cara yang dapat Mas Wahid lakukan untuk mencapai perkembangan remaja yang sehat. Baik Mas, saya pamit dulu. Silahkan kalau mau melanjutkan aktivitas Mas Wahid. Mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Tadi lagi nge-game ya soalnya. Iya. Lagi nge-live ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohana Dian Maharani, NPM 1806030010 dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas perawatan jiwa tentang tumbuh kembang anak di usia sekolah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Ya, Maaf kemudian Bapak siapa? Surati. Bapak aku suka dipanggil siapa? Terus, Ya Pak Suradi.
apa kabar Pak? Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Adik namanya siapa? Adik ya. Ya Pak, mengganggu waktunya. Saya di Enggak sini apa-apa. mau berbincang-bincang tentang tumbuh kembang adik Alif. Apakah Bapak tahu bagaimana perkembangan anak di usia 6 sampai 12 tahun? Ya, kalau malam itu belajar, kalau sore jam 4 itu ngaji itu juga kok. Imam yang benar. Di sini ada PPT tertulis perkembangan anak yang normal dan yang menyimpang Pak. Di sini anak adik Alif di usia 10 tahun itu diharapkan mempunyai kemampuan bergaul dengan teman sebaya, tidak bergantung pada orang tua, menghasilkan suatu karya tersendiri gitu Pak. Ya. Mempunyai prestasi baik di sekolah maupun di lingkungan. Adik ada pernah mempunyai prestasi di sekolah? Adik pernah ikut apa? Tapak suci. Nanti adik mau nggak kalau mempraktekkan tapak sucinya? Mau? Bagus ya ikut tapak suci. Nanti di adik Alif untuk apa mencapai prestasinya harus belajar lagi biar mendapatkan prestasi yang lebih banyak lagi, ikut kegiatan yang lain gitu ya Dek ya. Mohon maaf karena yang bapak yang mendampingi sedang ada acara, jadi di sini dengan adiknya saja. Kita sudah selesai berbincang-bincangnya ya Dek. Nanti adik gimana perasaannya? Senang. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya di hari yang lain. Kita akan kesini lagi. Terima kasih adik. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Widaningrum, NPM 1806030022 dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas saya, yaitu makul keperawatan jiwa, yaitu tentang psikososial pada usia anak prasekolah. Tentu saja tidak lupa selalu penuhi protokol kesehatan menggunakan hand sanitizer dan masker. Langsung saja lihat videonya. Assalamualaikum Mbak, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wida Widaningrum dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Mbak namanya siapa dan senang dipanggil apa? Dian, dipanggil Dian saja. Ya. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Mbak, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang perkembangan yang normal dan menyimpang kepada keponakan Mbak ini. Kalau boleh tahu umurnya berapa Mbak? Ini 9 tahun, namanya Kayla. Oh iya. Kita berbincang-bincang 15 menit dari sekarang Mbak. Apa Mbak bersedia dan adik Kayla? Ya. Di mana kita ingin berbincang-bincang, apa di sini saja? Iya, di sini saja. Oke. Tujuan kita berbincang-bincang hari ini yaitu agar Mbak mengetahui perkembangan perilaku Dek Kayla yang normal dan menyimpang serta cara menstimulasinya. Langsung saja, kalau saya tanya-tanya Dek Kayla boleh ya Mbak? Iya. Adik Kayla mempunyai teman sebaya di lingkungan atau sekolah? Punya. Dek Kayla juga ikut ekstrakurikuler di sekolah? Iya. Ya. Seperti apa Mbak Kayla yang ikuti? Ya, pernah menggambar ya? Pernah menggambar. Oh ya. Dia itu pernah ikut lomba seperti itu Mbak, lomba menggambar, dan alhamdulillah dia berprestasi. Alhamdulillah ya. Bagus sekali. Terus kalau di rumah apa Mbak Kayla sering membantu Mbak Dian atau orang tua di rumah? Iya. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk
berat badan Mbak Kela tahu nggak? 45 kilo. Wah, saya Kita sama. iya. Baik, untuk itu di sini saya ada PPT. Baik, saya ada PPT yaitu perkembangan psikososial pada anak usia sekolah. Yang pertama ada ciri-ciri anak sekolah yang produktif. Yang pertama, senang melakukan tugas sekolah dan rumah dengan baik dan benar. Mbak Kayla seperti ini tidak? Iya. Ya, melakukan tugas sekolah dan rumah dengan baik ya. Membantu Mbak Dian, ya pintar sekali. Yang kedua yaitu mempunyai rasa bersaing dan berkompetisi di lingkungan masyarakat dan sekolah. Mbak Kayla mempunyai ini ya, ciri-cirinya ini ya. Iya. Iya. Ya, terus yang ketiga berperan dalam kegiatan kelompok seperti belajar kelompok atau Iya. berteman dengan banyak orang gitu. Iya. Ya. Yang keempat yaitu senang Berkelompok. Yang keempat yaitu senang berkelompok dengan teman sebaya, mempunyai sahabat karib ya, Mbak Kayla. Ada, dia Ada. punya sahabat namanya Anis dan Oh. Dini. Iya, juga sering main ke sini ya, Mbak ya. Iya. Iya. Lalu ciri-ciri perilaku penyimpangan anak sekolah. Yang pertama, tidak mau mengerjakan tugas sekolah atau membangkang pada orang tua. Ini Mbak Kayla gimana? Iya enggak, alhamdulillah ya. Yang kedua, tidak mempunyai rasa bersaing dan terkesan malas. Tadi Mbak Kayla sudah menjelaskan kalau Mbak Kayla mempunyai ya rasa bersaingnya dan tidak malas. Iya. Yang ketiga, tidak mau terlibat dalam kegiatan kelompok. Apa benar? Tidak. Tidak ya. Yang keempat, Memisahkan Oh, diri. iya. Yang keempat, memisahkan diri dari sekolah dan teman sepermainannya. Tidak ya. Soalnya temannya suka kesini. Lalu cara menstimulasinya, Mbak Dian bisa mendiskusikan kemampuan dirinya atau Mbak Kayla ini, berikan tugas sesuai kemampuan Mbak Kayla, berikan pujian terhadap keberhasilan anak, memfasilitasi kegiatan kelompok seperti les atau mengaji. Mbak Kayla mengaji ya? Di mana? Di gedung dakwah. Oh iya, pintar sekali. Melibatkan anak dengan kegiatan sehari-hari seperti memasak, bersih-bersih rumah gitu. Iya nggak Mbak Kayla melakukannya? Iya. Iya, alhamdulillah. Ini PPT-nya sudah. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita berbincang-bincang tadi, Mbak? Ya, alhamdulillah saya senang karena keponakan saya ini sudah sebagian besar sudah ada di Ya, di yang informasi baik. tadi ya. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang dapat sedikit membagi informasi kepada Mbak Dian dan Mbak Kayla. Selanjutnya mungkin minggu depan saya akan kemari lagi untuk membahas tentang perkembangan moral anak dan cara menstimulasinya. Kira-kira apa Mbak Kayla dan Mbak Dian bisa? Iya, bisa. Untuk kalau jam 2-an gitu bisa ya Mbak siang? Iya. Baik. Baik Mbak, karena ini sudah cukup. Terima kasih dan maaf telah mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Biasa. Ya. Terima kasih. Maaf ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.